Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Jaksolmat, yaitu saya ajak mencari solusi matematika dengan mudah dan menyenangkan. Kali ini kita akan membahas menentukan akar persamaan kuadrat bagian yang ketiga. Ini di dalam dalam bagian ketiga ini ada diselipkan diskriminan, karena ini terkait dengan rumus ABC nanti. Ya, bagian 3 ini adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat dan diskriminan dengan rumus ABC. Ya. Nanti dari ini kita ubah menjadi rumus ABC. Oke. Namun sebelum saya jelaskan secara detail, saya ingatkan pada para pemirsa jangan lupa mengklik like dan subscribe-nya serta bunyikan loncengnya agar nanti akan mendapatkan informasi-informasi video yang terbaru atau yang terupdate dalam membahas tentang mencari solusi-solusi matematika. Baiklah, kita langsung saja pada pembahasannya, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dan diskriminan dengan rumus ABC. Baik, nanti dari persamaan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, ini akan diturunkan menjadi rumus ABC. Nah, ini rumus ABC nih. Nah, nanti kalau pemirsa ada yang tanya, kok tahu-tahu ada rumus semacam itu dari mana? Nah, ini dari bentuk ini bisa diturunkan menjadi bentuk rumus semacam ini. Kalau ingin tahu caranya seperti apa, nanti kalau pemirsa membutuhkan akan saya tayangkan videonya khusus menurunkan rumus AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 menjadi X1 dan X2, yaitu menjadi min B plus minus akar B kuadrat min 4AC bagi 2A. Jadi ini nanti ada pembahasan tersendiri kalau menurunkan rumus. Kita hari ini hanya membahas materi-materi yang sudah rumus yang sudah ada, yang kita makan aja lah. Kemudian akan dibagi menjadi 2 ini akarnya. Kalau di sini ada 2 tanda, yaitu tanda positif akan digunakan menjadi sebagai akar yang pertama di sini. Ya. Kemudian untuk yang negatif untuk akar yang kedua. Ini akar yang kedua. Maka di sana ada 2 akar. Nah, terkait dengan akar persamaan kuadrat ini, itu akan diketahui jenisnya, akarnya kembar atau akarnya sama, yaitu dengan cara menentukan nilai diskriminan ini. Nah, nilai diskriminan itu diperoleh dari mana? Di dalam akar ini. Ini adalah rumus dari diskriminan. Nah, diskriminan itu disimbolkan dengan D, rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Ingat ya. Jadi kalau nanti rumus ABC ini di sini B kuadrat min 4AC langsung diganti dengan D, boleh nggak? Boleh, karena D rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Untuk lebih jelasnya, mari kita cerna dengan seksama contoh-contohnya. Baik. Diskriminan. Nah, diskriminan dirumuskan dengan B kuadrat min 4AC. Ini yang akan menentukan jenis akarnya nanti dari persamaan kuadrat itu sendiri. Apabila D-nya ini lebih besar dari 0, nah ini lebih besar dari 0 itu ya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Berarti itu lebih besar dari 0. Maka akarnya adalah berbeda atau berlainan. Akarnya real, berbeda dan berlainan. Itu ada 2 akar nanti, X1 dan X2. Mungkin X1-nya 2, X3-nya min 5, ya. Jadi nggak sama lah ini. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kalau D itu sama dengan 0? Mungkin nggak D sama 0? Mungkin. Dan itu sering terjadi juga. Nanti apalagi ketika menggambar, nanti akan menjumpai bentuk semacam ini. Bagaimana akarnya? Ini akarnya akan sama. Jadi nilai akar 1 dan akar 2 itu sama. Kalau satunya 5, ya keduanya 5. Ya, itu. Kemudian, bagaimana kalau D-nya ini lebih kecil dari 0? Berarti ini negatif D-nya.
maka jenis akarnya ini memiliki dua akar imajiner, ya, dua akar yang imajiner atau hayal. Bagaimana sih itu imajiner atau hayal? Ya tidak nyata, tidak real. Tidak nyata itu yang nanti nggak bisa digambarkan, hanya hayal saja. Kata hayal itu hanya di dalam benak pikiran kita aja. Ini adalah mengenai diskriminan yang akan berkaitan dengan rumus ABC nanti. Oke, perhatikan contohnya. Contoh 1 sebetulnya ada beberapa contoh. Nanti contoh yang lainnya terkait dengan pembahasan soal-soalnya. Apabila ini waktunya bisa tercukupi karena kita dibatasi oleh waktu. Contoh yang pertama, tentukan jenis akar. Nah, jenis akar nanti terkait dengan diskriminan ini, ya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Dan akar dari 2X kuadrat plus 2X min 12 sama dengan 0. Jadi suruh mencari akarnya juga. Jadi ada dua pertanyaan, yaitu jenis akar dan mencari akarnya. Nah, penyelesaian. Kita tulis dulu persamaan kuadratnya. Setelah kita tulis bentuk persamaannya, nah kita tulis nilai A, B, dan C-nya. Nah ini pembahasan yang lalu sudah saya jelaskan A, B, C-nya. Maka nilai A itu 2, B juga 2, yang B itu yang ada X-nya, C adalah yang tidak memiliki X, yaitu min 12. Setelah kita dapatkan ini, karena kita akan menentukan jenis akarnya, ya, kita cari nilai diskriminannya dulu. Nah, nilai diskriminannya dulu. Nah, nilai diskriminannya berapa? Nah, maka kita gunakan rumusnya D sama dengan 2 B kuadrat min 4AC. Nanti tinggal dimasukkan aja. B-nya 2 masuk kemari 2. Kali 4, ya jangan diganti 4 ini. Masih tetap 4 ini, sudah merupakan bilangan tetap, ya. Kemudian A-nya 2, kebetulan 2 nih, ya kita masukkan 2. C-nya min 12, kita masukkan 12. Nah, ini demikianlah. Ya. B kuadrat A C, C-nya min 12. Maka setelah dihitung 2 kuadrat 4, min kali min menjadi positif, 4 kali 8, atau min 4 kali 2 menjadi min 8, kali min 12 menjadi positif 96. Dijumlahkan menjadi 100. Nah, sekarang saya tanya nih. D ini 0 apa 0, ya? D ini apakah sama dengan 0? Apakah lebih kecil dari 0? Apakah lebih besar dari 0? Jadi kalau 100 ini ya otomatis lebih besar dari 0. Nah, karena dia lebih besar dari 0, maka mempunyai dua akar real dan berlainan, ya akarnya yaitu X1 dan X2. Jadi jenis persamaan ini adalah yaitu persamaan yang mempunyai dua akar real dan berlainan. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita buktikan akarnya betul nggak berlainan. Nah, disinilah. Jadi kita tentukan akarnya. Akar dari 2x kuadrat ditambah 2x min 12 sama dengan 0. Ya. Penyelesaiannya kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Sama seperti tadi sini sudah ada, tinggal kita masukkan aja sini. Kemudian setelah itu kita tuliskan rumusnya. Rumusnya adalah X1 dan 2. Nah, demikian ini, ya. Nah, nanti ini karena D sudah ada di sini nilainya, kita cukup diganti nilai D aja. Atau ini dimasukkan ya sama nilainya. Ini karena hasilnya juga hasil dari D juga. Maka rumusnya saya singkat aja. Boleh nggak kalau nulis rumus semacam ini? Boleh. Karena kita sudah tahu, paham bahwa B kuadrat min 4AC itu adalah D. Maka min B D plus minus akar D. Nah, akar D ini sudah didapatkan nih 100, nanti tinggal dimasukkan aja. Maka min 2 plus minus akar 100. Nah, ini akar 100 berapa? Nanti dapatkan akar 110. 2 kali 2, 4. Nah, tinggal. Nah, lanjut. Kita akan menentukan yang pertama dulu. Yaitu akar yang pertama, X1.
Nah, perhatikan min 2, karena yang pertama ini dengan tanda positif, maka kita tulis positifnya di sini, kita tulis akar 100 adalah 10 dibagi 4. 2 kali 2 sama dengan 4. Oke. Nah, sekarang ini tandanya beda. Kalau ada tanda beda, kalian baca yang positifnya dulu. Berarti 10 dikurang 2 berapa? 10 kurang 2. Hasilnya adalah 8. Nah, 8 dibagi 4 berapa? Hasilnya adalah 2. Yang pertama adalah akarnya adalah 2. Bagaimana akar yang kedua? Kita gunakan yang negatif. Tadi sudah didapatkan nih, di sini plus minus, kita ambil yang ini. Ya, akar 100, makanya saya tulis langsung saja akar 100. Nah, sekarang ini tandanya beda nih. Negatif, negatif. Kalau ada negatif dengan negatif, ya, nanti ini jumlahkan saja. Nah, ini kan. Jadi akar 100-nya menjadi 10. Ini negatif, negatif. Nanti nulisnya ditulis negatifnya dulu. Ini tinggal jumlahkan 2 dengan 10 berapa? 12. Maka hasilnya min 12 dibagi 4. Saya ulangi. Kalau tandanya ini operasinya min 2 dikurang 10, maka minnya ditulis dulu, 2-nya dijumlahkan dengan 10, maka hasilnya min 12. Dibagi 4, nah 12 dibagi 4, 3, karena ada tanda minnya ditulis X2 sama dengan min 3. Ini saya rasa contoh yang pertama ini cukup akan mudah dipahami. Nanti lain waktu, karena waktunya terbatas, akan kita bahas contoh-contoh lain yang berkaitan sekaligus dengan menggambar grafiknya, yaitu grafik fungsi. Mungkin D-nya sama dengan 0 atau D-nya lebih kecil dari 0. Kemudian yang jelas kita harus memahami dulu bagaimana menggunakan rumus diskriminasi dan rumus ABC itu sendiri. Baiklah, untuk pembahasan bagian yang ketiga ini, barangkali ada tutur kata yang tidak berkenan. Kami sebagai manusia biasa mohon dimaafkan apabila ada sesuatu yang tidak pas. Adapun kritik dan saran akan saya terima dengan senang, yang sifatnya membangun untuk kemajuan dan perbaikan pembuatan video ini. Saya hanya sekedar pemikiran saya sebagai orang yang tahu tentang matematika. Saya ingin membagi ilmu bagi terutama anak-anak pelajar SMP maupun SMA yang kurang bisa memahami dalam belajar, khususnya persamaan kuadrat. Oke, sampai sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.